Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparno, Kepala SMA Lab School Jakarta. Kepemimpinan sekolah menjadi penting di dalam satuan pendidikan karena tugas dan tanggung jawabnya cukup besar bagaimana bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional harus bisa direalisasikan melalui program yang dicanangkan dan tentu saja mendorong program itu bisa berjalan di satuan pendidikan. Jika kita bisa mengelola satuan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menghasilkan generasi-generasi penerus yang akan mengambil tongkat kepemimpinan Republik Indonesia ini di masa yang akan datang tentunya. Tentu saja dalam proses kepemimpinan di sekolah banyak sekali model-model atau desain-desain yang barangkali dipraktikkan oleh para kepala sekolah. Kepemimpinan transformasional menjadi penting karena di kepemimpinan transformasional itu memberikan motivasi, memberikan teladan kepada guru, kepada tenaga kependidikan untuk bisa melaksanakan proses berkegiatan di sekolah dengan secara optimal. Dalam proses itu tentu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tentu saja pertama memotivasi, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tentu saja menantang. Menantang artinya terus memotivasi untuk ada kebaruan-kebaruan yang dilakukan. Yang kedua tentu saja ada inovasi yang kemudian dilakukan. Inovasi terhadap program-program pembelajaran yang harus dilakukan kepada Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian tentu saja ada proses mendengarkan. Jadi mau mendengarkan keluhan, mau juga mendengarkan masukan-masukan. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan terus-menerus. Karena apapun desain kurikulumnya, apapun yang kemudian harus diimplementasikan, kalau sumber daya manusianya siap, tentu akan lebih baik prosesnya. Tapi intinya bagaimana kepala sekolah punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah yang rumit, itu menjadi bekal yang utama. Tentu saja dalam proses kepemimpinan selalu ada hal-hal yang kemudian membuat kita harus berpikir berinovasi. Misalnya di Lab School. Saat ini Lab School berada pengelolaan BLU misalnya. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri karena kita harus berinovasi di tengah keterbatasan dalam proses penganggaran. Itu kita harus tetap menjaga bagaimana mutu itu terjaga. Orang tua tidak boleh kecewa terhadap pelayanan kita, siswa harus tetap nyaman di sekolah dengan berbagai pendekatan tentunya. Ada berbagai hal yang kemudian harus kita lakukan terkait dengan pengembangan kurikulum. Lab School harusnya sudah bisa memiliki kurikulum sendiri, kurikulum adaptif yang kemudian bisa dikembangkan, yang kemudian bisa memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan baik soft skill maupun academic skill. Sebagai seorang pemimpin tentu ada beberapa tuntutan yang harus dilakukan untuk bagaimana proses pekerjaan itu bisa berjalan dengan optimal. Salah satunya tentu saja ada keikhlasan dalam memimpin. Nah, keikhlasan itu relate sama komitmen. Bagaimana kemudian komitmen terhadap pekerjaan ini, bagaimana komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan, itu menjadi penting. Pemimpin masa depan memiliki beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Berbeda satuan pendidikan, berbeda tantangannya. Tetapi inspirasi harus tetap diberikan oleh pemimpin atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah pada level menginspirasi, maka teman-teman di bawahnya atau guru, tenaga kependidikan yang dipimpinnya akan melaksanakan tugas itu dengan kerelaan. Kemudian menjadikan satuan pendidikan itu sebagai sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar para siswa. Karena peningkatan hasil belajar itu menjadi indikator utama dalam proses keberhasilan pendidikan di sekolah. Dan tentu saja karakter siswa juga harus terbangun, seperti halnya mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Itu yang paling utama. Nah, proses ini berjalan, portofolionya harus bagus, raihan-raihan prestasi, kedisiplinannya,
Nah, sikap-sikap seperti itulah yang harus dikedepankan sebagai pemimpin masa depan. Pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit yang akan terjadi, yang sangat dinamis, baik masalah tentang siswa, guru, peningkatan hasil belajar, dan tentu saja mendorong terciptanya praktik-praktik pembelajaran atau transformasi pembelajaran di satuan pendidikan, teknologi, kemudian bagaimana membangun kolaborasi antar guru, guru di sekolah, guru di luar sekolah, guru di luar negeri, untuk kemudian dibangun jalinan yang erat dalam proses pengembangan guru. Proses-proses ini berjalan karena kita ingin meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Risang Danardana, Kepala Sekolah SMA Lab School Kebayoran. Kepemimpinan sekolah itu sangat penting dan sangat strategis karena dua hal. Yang pertama, sekolah adalah lembaga pendidikan, sehingga peran kepemimpinan sekolah itu harus bisa menggerakkan, mendorong murid-murid di dalam memiliki karakter-karakter yang positif. Yang kedua, kepemimpinan sekolah sangat diperlukan karena untuk menggerakkan para guru seluruh sivitas akademika yang bertugas mendidik generasi penerus. Sinergi itu harus didapatkan melalui kepemimpinan. Kepemimpinan sekolah yang paling penting adalah keteladanan dari kepala sekolah, dari para guru, dan seluruh sivitas akademika untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah dan tumbuhnya karakter-karakter positif pada diri anak didik. Untuk terciptanya kepemimpinan yang baik di sekolah, perlu diterapkan kepemimpinan transformatif. Caranya dengan menghidupkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, bekerja sama, integritas, akhlak yang baik itu harus dihidup-hidupkan dalam rangka kepemimpinan transformatif. Memberikan kesempatan kepada semua guru untuk menjadi ketua-ketua panitia, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, pembagian tugas, wali kelas, koordinator-koordinator, staf, itu sangat penting untuk terwujudnya kepemimpinan transformatif. Mengajak bersinergi semua warga sekolah, guru-guru, seluruh siswa, karyawan, tata usaha, staf, dan orang tua itu sangat penting untuk terwujudnya kepemimpinan transformatif. Kunci dari semua itu adalah keteladanan seluruh pihak di dalam kehidupan sekolah. Jadi sangat penting keteladanan tersebut dalam menciptakan kepemimpinan transformatif. Selain keterampilan, pengetahuan teknis profesional tentang kepemimpinan, ada hal yang penting di dalam kepemimpinan adalah keikhlasan dalam memimpin. Lakukan semuanya dengan all out, niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, untuk kebaikan murid-murid. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan tadi akan kembali kepada sekolah. Meminjam ungkapan Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan, jangan setengah hati menjadi guru karena siswa-siswa sudah membuka sepenuh hatinya. Jadi lakukan saja yang terbaik. Pemimpin boleh berakhir masa tugasnya, tetapi kepemimpinan akan tetap terus berjalan. Oleh karena itu, perkenankan saya berpesan kepada pemimpin selanjutnya. Pertahankan kegiatan-kegiatan, program-program
yang menumbuhkan karakter-karakter positif pada diri anak didik. Jaga kepercayaan para siswa, orang tua, masyarakat, dan perguruan tinggi. Tetap menjadi teladan bagi murid, bagi para guru, bagi seluruh karyawan, dan bagi seluruh sivitas akademika sekolah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hudori, Kepala SMA Lab School Cibubur. Bagi saya, tentang kepemimpinan sekolah. Menjadi pemimpin harus bisa mensinergikan seluruh elemen. Kalau kita bicara sekolah, tentunya di dalamnya ada guru, di dalamnya ada karyawan, di dalamnya ada orang tua murid, ada pramubakti, dan seluruh stakeholder yang ada di dalam sekolah. Nah, sinergi ini penting. Sebab tanpa sinergi itu, kita tidak mungkin bisa mengantarkan anak didik kita menjadi anak yang sukses. Kata kunci sinergi, kita sekarang masuki era yang disebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Tentunya ini tuntutan untuk kita harus berubah. Kalau kita lihat tentang perubahan ini, maka kata kunci yang penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Baik itu sekolah dengan sekolah lainnya, atau guru harus siap juga beradaptasi dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Tanpa adaptasi yang baik dan berikan proses perbaikan dalam setiap tahapan-tahapannya, maka kita akan menjadi bagian yang punah dan akhirnya tidak bisa ambil peran dalam membangun anak-anak atau peserta didik kita. Tantangan dalam pendidikan sekarang, kalau menurut saya ada dua hal. Pertama adalah guru harus melek hukum. Kondisi sekarang dengan supremasi hukum yang sangat terbuka informasinya, maka setiap tahapan-tahapan aturan dan hukum itu harus menjadi bingkai supaya kita benar secara legal dan kita benar juga secara nilai pendidikan. Yang kedua adalah perkembangan tentang IT, termasuk dalam hal ini adalah informasi. Informasi yang berlimpah yang kita alami sekarang, jika kita tidak bertransformasi, maka ilmu-ilmu yang kita berikan tidak bisa memberikan makna apa-apa buat peserta didik kita. Apalagi bagi guru tentunya tidak ada kata tidak bisa dalam hal IT. Buta huruf zaman sekarang adalah buta huruf yang tidak melek IT. Ketika kita siap terjun dalam pendidikan, baik itu menjadi pemimpin sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, atau kita menjadi guru, maka pada saat itu kita harus siap 24 jam. Karena permasalahan pendidikan tidak diukur dengan jam kerja. Masuk sekolah, kemudian pulang sekolah. Masalah pendidikan yang bisa muncul setiap saat. Dan itu
adang di luar jam kerja. Keikhlasan artinya, keikhlasan itu adalah kita siap memberikan layanan kapanpun dan dimanapun. Dan itu adalah poin yang paling penting ketika kita ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Bagi guru, khususnya pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah, paling penting adalah memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas. Tanpa ini kita tidak mungkin bisa mengajak guru, karyawan, anak-anak kita untuk terbang lebih jauh. Untuk itu, tidak ada kata berhenti belajar. Ketika berhenti belajar, berarti kita berhenti mengajar, berhenti menjadi kepala sekolah. Perlu kita hantarkan anak-anak dengan terbang yang lebih jauh, supaya dia menjadi orang yang hebat untuk pembangunan Indonesia, untuk memajukan Indonesia, supaya bisa bersaing dengan dunia. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raidul Fitran, Kepala Sekolah SMA Lab School Cirende. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan di sekolah. Berbicara tentang kepemimpinan, maka kalau kita merujuk dari pengertian dari salah satu pakar manajemen yaitu Josh Alteri mengatakan bahwa pemimpin itu adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi orang lain. Nah, ketika kita bicara tentang sekolah, maka tentunya pemimpin di sekolah harus mampu mempengaruhi guru dan karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan berasal dari visi, misi yang disepakati atau yang dibuat oleh sekolah. Nah, seorang pemimpin yang baik harus mampu memahami kondisi organisasinya. Maka kita mengenal adalah istilah analisis SWOT. Seorang pemimpin harus mampu melihat kekuatan, kelemahan dalam dirinya dan juga tentunya di dalam organisasinya. Dia harus mampu menganalisis dengan baik apa sih kelebihan dari sekolahnya, apa sih kekurangan dari sekolahnya, peluangnya apa, tantangannya apa. Sekarang bagaimana sih seorang pemimpin yang handal harus mampu menguraikan, harus mampu membuat strategi-strategi agar visi misi, kemudian tujuan sekolah bisa diimplementasikan dalam program kerja sekolah. Nah, yang diperlukan adalah menjadi seorang pemimpin yang transformatif. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama tentunya adalah seorang pemimpin yang transformatif itu harus mampu menjadi inspiratif, harus mampu menjadi tauladan bagi sumber daya manusia yang ada di sekolah. Nah, tentunya seorang pemimpin yang transformatif, dia harus mampu juga mengajak, kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para guru, karyawan untuk terus berinovasi. Sebagai contoh, membuat media pembelajaran, video pembelajaran, kemudian memberikan atau membuat metode-metode pembelajaran yang baik, yang bagus, berkreativitas, memberikan stimulus-stimulus kepada SDM yang ada di satu sekolah. Ya, ketika bicara satu organisasi yang apalagi yang baru muncul ini, tentunya kami di SMA Lab School Cirende pasti memiliki tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan tersebut sekiranya itu perlu disiasati agar menjadi suatu hal yang menjadi motivasi buat kami.
Nah, apa saja tantangan yang muncul? Yang pertama, kami tentunya menjaga betul nama baik Lab School. Lab School sebagai suatu entitas sudah sangat terkenal. Oleh karena itu, bagaimana sekarang nama Lab School tersebut bisa terus eksis di sekolah baru ini. Nah, bagaimana cara meyakinkan masyarakat atau orang tua bahwa Lab School Cirende atau SMA Lab School Cirende itu kualitas dan sistemnya sama dengan SMA Lab School lainnya. Lalu bagaimana dengan kondisi sekolah? Tantangan di dalam sekolah juga tentunya perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana sekolah SMA Lab School Cirende itu dengan guru-guru yang relatif baru mampu bisa berkinerja baik sehingga memberikan kontribusi yang positif buat SMA Lab School Cirende. Tantangan berikutnya untuk menjalankan organisasi yang baru ini adalah bagaimana meletakkan fondasi yang kuat untuk SMA Lab School Cirende ini. Ini tidak hal mudah, karena apa? Karena dengan dinamika yang berada di SMA Lab School Cirende ini, kita harus berhadapan dengan orang tua yang baru, kemudian guru-guru yang baru. Nah, terus bagaimana caranya agar fondasi ini bisa kuat gitu? Kami membawa 4 pilar di SMA Lab School Cirende ini. Yang pertama adalah SDM. SDM yang unggul, yang berkualitas, yang berintegritas tinggi. Kemudian manajemen yang solid, manajemen yang baik. Kemudian dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya itu sangat baik. Kemudian ada infrastruktur yang menjadi sokongan atau menjadi yang bisa memberikan pembelajaran yang baik pula, itu infrastruktur yang baik. Kemudian terakhir adalah peran serta orang tua. Nah, kami terus menjaga agar antara sekolah dengan orang tua terjalin sinergi yang kuat. Nah, inilah yang kami bawa ke SMA Lab School Cirende ini, sehingga diharapkan fondasi yang kita tanamkan di SMA Lab School Cirende ini sangat kuat. Di samping itu tentunya tak lupa dengan nilai-nilai Lab School, moto Lab School, panduan hidup Lab School yang kita tanamkan, yang menjadi landasan fondasi di SMA Lab School Cirende ini. Baik, untuk penutup di pembahasan saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk membangun organisasi yang kuat, apalagi yang baru, diperlukan suatu strategi yang kuat, diperlukan suatu kepemimpinan yang kuat dan handal, yang visioner, yang mampu meletakkan fondasi organisasi ini agar organisasi sekolah ini terus maju, terus kuat sampai kapanpun juga. Kemudian yang kedua adalah mampu memberikan kontribusi positif buat masyarakat sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu memberikan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah ini, ya seperti spirit Lab School Cirende, modern, menyenangkan, optimis, damai, empati, religius, dan nasionalis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Wiharto, Kepala SMP LSD Jakarta. Pandangan saya tentang kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah adalah kemampuan seorang kepala sekolah untuk mempengaruhi, menggerakkan teman-teman guru untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tentu ini menjadi ciri khas atau seni tersendiri dari seorang kepala sekolah. Menerapkan kepemimpinan transformatif di sekolah adalah bagaimana seorang kepala sekolah mampu untuk memberikan contoh. Karena pada dasarnya kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang mampu mengadakan perubahan. Jadi sebelum kita menggerakkan orang lain untuk berubah, kita sendiri selaku pimpinan harus bisa berubah, tentunya ke hal yang lebih baik. Berikutnya, pimpinan sekolah juga harus bisa menginspirasi warga sekolahnya, terutama guru-guru, untuk berubah yang lebih baik. Salah satu tantangan atau kesulitan yang muncul ketika saya memimpin Lab School adalah bagaimana ketika saya
menghadapi teman-teman senior yang sudah memiliki pengalaman lebih baik, lebih jauh, tapi saya harus merubah mereka. Tapi saya dengan satu keyakinan bahwa apa yang saya tunjukkan, yang saya lakukan mampu untuk mempengaruhi dan orang lain bisa berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Menjadi seorang pemimpin tentu kan dicontoh oleh orang lain. Maka sebelum kita berikan contoh untuk orang lain, kita sendiri harus melakukannya. Apa yang kita lakukan dasarnya ada sebuah keikhlasan. Keikhlasan kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Yang jelas kita harus terus belajar sehingga hal-hal yang karena sesuatu, sebab sesuatu itu bisa hilang. Apa yang kita lakukan semata-mata karena kewajiban dan tentunya Allah mengetahui kita. Saran saya untuk pemimpin masa depan adalah yakinlah dengan kemampuan kalian. Tentu kita harus berbuat yang terbaik. Kalau kita sudah memberikan contoh, mampu memberikan adaptasi kepada segala tantangan, kita akan berhasil. Percayalah itu. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Suwartini, saya Kepala SMP Life School Kebayoran. Sekolah merupakan sebuah institusi yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat kemudian berkiprah di masa depan dengan cara mengembangkan semua potensi yang ada di dalam peserta didik tersebut. Di dalam sekolah tentu diperlukan seorang pemimpin sekolah yang dapat mengelola dan kemudian dapat memberdayakan semua yang ada di sekolah tersebut. Seorang pemimpin atau kepemimpinan kepala sekolah ini adalah merupakan kemampuan individu atau seseorang dalam menggerakkan komponen-komponen yang ada di sekolah. Seorang pemimpin atau kepemimpinan kepala sekolah itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Hadirnya kepala sekolah di institusi pendidikan atau di sebuah sekolah turut mewarnai bagaimana kondisi sekolah tersebut karena kepemimpinan yang dibawa atau yang dimiliki oleh tiap-tiap kepala sekolah itu berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini kepemimpinan sekolah yang kemudian dipimpin oleh seorang kepala sekolah, bagaimana dia dapat menggerakkan komponen-komponen sekolah itu untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai visi misi sekolah. Sebagai kepala sekolah diharapkan memiliki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi sekolah yang dipimpin. Tipe kepemimpinan kepala sekolah akan memiliki dampak terhadap semua komponen yang ada di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan transformasional, yakni tipe atau gaya kepemimpinan yang mampu mengubah, mempengaruhi dan membimbing anggota menjadi tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi juga anggota tersebut dapat mementingkan kepentingan organisasi dengan menjadi lebih percaya diri, kemudian juga memiliki sense of owning atau loyal dan juga dia bangga terhadap organisasi. Kepala sekolah transformatif atau transformasional tadi mencerminkan dirinya sebagai pembelajar. Mau belajar hal-hal yang baru, kemudian juga terbuka terhadap perubahan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berjalan sangat cepat. Dan selain itu juga, seorang kepala sekolah harus mampu memberikan kesempatan bagi para guru, staf, tenaga pendidikan yang lainnya untuk mengembangkan kompetensinya. Kepala sekolah kemudian dalam hal ini diharapkan dapat membangun kerjasama antar warga sekolah dalam mencapai visi misi sekolah. Karenanya itu dia sadar benar tidak akan dapat kemudian mencapai visi misi itu dengan sendiri atau dengan seorang diri. Diperlukan kerjasama tim, sehingga di sini perlu dukungan dari para pihak terkait dengan pencapaian visi misi yang disusun oleh bersama, kemudian dipahami dan akhirnya dilaksanakan juga secara bersama-sama. Mengemban amanah sebagai pemimpin sekolah di SMP Life School Kebayoran, mengemban amanah yang besar tentunya. Karena di mana di sini kita ketahui bahwa Life School yang memiliki nama besar dan prestasi yang banyak,
tentu berusaha di sini sebagai pemimpin sekolah untuk tetap menjadikan Lab School ini sebagai sekolah yang memiliki nama besar. Banyak tantangan yang dihadapi yang tentunya mungkin berbeda tantangannya antara satu sekolah dengan sekolah lain. Tantangan di SMP Lab School Kebayoran di sini adalah bagaimana menyelaraskan antara kondisi keinginan masyarakat atau orang tua dengan visi misi sekolah. Jadi diperlukan kepemimpinan yang menjembatani bagaimana keinginan masyarakat atau orang tua dan juga dengan visi misi sekolah, dan dalam hal ini diperlukan sinergi yang luar biasa. Sinergi baik antara orang tua dan sekolah sehingga value-value sekolah atau nilai-nilai sekolah juga dapat dilaksanakan dan kemudian dapat diterapkan oleh semua komponen sekolah, terutama oleh para siswa di SMP Lab School Kebayoran. Tantangan selanjutnya juga adalah bagaimana membangun kapasitas guru, di mana kondisi perubahan zaman yang sekarang ini sedang kita hadapi tidak mungkin kita elakkan. Perlu kerjasama dengan semua pihak. Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana membangun pola pikir guru, di mana di sini dia bisa kemudian mampu belajar dan senantiasa mengembangkan dirinya menghadapi tantangan zaman, dan akhirnya bisa kemudian menyelaraskan atau menciptakan siswa-siswa SMP Lab School Kebayoran yang nantinya lulus bukan hanya kuat dari segi karakter, tetapi juga memiliki potensi yang mumpuni sehingga dia mampu kemudian bersaing dan hidup berdampingan bukan hanya dengan sesama warga Indonesia, tetapi juga nanti pada akhirnya mereka bisa bersaing dengan warga negara lainnya. Pemimpin sekolah yang akan datang tentu berharap bisa tetap menjaga nilai-nilai Lab School dan tetap menjaga motto Lab School yaitu iman, ilmu, amal, dan tentunya berharap juga pimpinan yang akan datang adalah pimpinan yang visioner, pimpinan yang mampu menerima masukan dan bersinergi bersama-sama dengan warga-warga sekolah lainnya, dan sehingga ketika memimpin tuh mau terbuka, mau belajar mengikuti perkembangan zaman dan berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya, visi misi Lab School bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, Kepala SMP Lab School Cibubur. Kepemimpinan sekolah merupakan bentuk menjalankan amanah dalam mencerdaskan anak bangsa, di mana pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan kemajuan peradaban individu. Kepemimpinan yang baik akan memunculkan sistem sekolah yang tumbuh dan terus mengembangkan diri. Sekolah sejatinya adalah laboratorium kehidupan sebenarnya, di mana proses terus belajar dengan keteladanan dalam kepemimpinan yang baik, para pimpinan sekolah, guru, maupun karyawan yang terus menerapkan budaya sekolah. Kepemimpinan sekolah pun perlu adanya dukungan dari berbagai macam pihak, yakni orang tua, masyarakat, serta siswa dalam membangun ekosistem sekolah, sehingga proses pendidikan, transfer pengetahuan, dan pembentukan karakter yang berpusat pada peserta didik menjadi lebih optimal dan holistik. Kepemimpinan transformatif merupakan kondisi ketika pemimpin dapat meningkatkan motivasi anggota kelompoknya agar mampu mencapai tujuan yang lebih menantang. Dalam penerapan kepemimpinan transformatif di sekolah, kepala sekolah perlu membangun suasana yang setara dan mendorong pertumbuhan para guru dan karyawan serta siswa. Dengan kondisi tantangan zaman yang semakin serba cepat, maka dirasa perlu sebuah organisasi untuk lebih agile dan lebih cepat merespon segala bentuk perubahan. Penerapan pemimpin yang transformatif mendorong adanya pertumbuhan individu dalam organisasi serta inovasi, khususnya dapat diterapkan dalam penggunaan digitalisasi dan Internet of Things. Sekat-sekat hierarkis yang terlalu monoton dan birokratik terus semakin dikurangi. Yang paling penting adalah perubahan paradigma dari pemimpin yang dilayani menjadi pemimpin yang melayani semua kebutuhan peserta didik, guru, masyarakat, dan orang tua khususnya dalam menjalankan pembelajaran di sekolah yang lebih bermutu dan berkualitas. Beberapa kesulitan yang muncul dalam menerapkan kepemimpinan di SMP Lab School Cibubur, terutama dalam bagaimana menanamkan paradigma growth mindset di antara guru-guru,
sehingga dapat merubah segala macam hambatan menjadi tantangan yang dapat diwujudkan dalam lahirnya inovasi-inovasi pendidikan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pembelajaran. Yang kembali lagi, bagaimana bisa guru-guru menerapkan pembelajaran yang lebih bermutu dan berkualitas yang berpusat kepada peserta didik. Selain itu, kemitraan dengan berbagai macam pihak untuk mencegah berbagai macam potensi-potensi yang bersifat menghambat pertumbuhan dan pembelajaran yang bermutu tersebut, itu juga perlu lagi ditingkatkan. Peran dari guru dalam menjalin hubungan-hubungan dengan berbagai macam pihak untuk mencegah berbagai macam hambatan-hambatan, terutama yang berkaitan dengan tiga dosa besar dalam pendidikan, yaitu berkaitan dengan perundungan atau bullying, kemudian juga berkaitan dengan kekerasan seksual, dan yang ketiga berkaitan dengan intoleransi yang mengarah kepada radikalisme menjadi salah satu tantangan ke depan di pendidikan, khususnya di SMP Life School Cibubur. Penerapan keikhlasan dalam memimpin dengan berbagai tantangan yang dihadapi setiap harinya justru memperkuat karakter kepemimpinan yang diharapkan menjadi problem solver, diiringi dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan sejatinya adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan kepada pemimpin untuk menjadi teladan dan contoh bagi para orang-orang yang dipimpinnya. Dan sekaligus kepemimpinan sejatinya adalah ladang kita untuk senantiasa beramal ibadah tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, dan hanya menjadi tempat kita untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Pemimpin masa depan harus diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta memiliki kemampuan menjadi kepemimpinan yang transformatif sehingga mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan di dalam dunia pendidikan. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan memberikan jawaban-jawaban dengan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan menjadi salah satu faktor yang utama untuk menjalankan tugasnya, termasuk juga kegigihan dalam mencapai visi dan misi sekolah. Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Life School tetap jaya, Life School menjadi pilihan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Yudi Rohman MPD. Saya Kepala SMP Life School Cirende. Menurut saya tentang kepemimpinan adalah sebuah cara, sebuah aturan, sebuah pola yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang namanya SMP Life School Cirende. Kebetulan sekolah kami di SMP Life School Cirende ini baru 4 tahun berdiri dan masih muda, dan perlu ada hal-hal menyangkut bagaimana cara, pola, dan aturan yang dibuat oleh kami selaku pimpinan di SMP Life School Cirende. Kami menggunakan gaya seperti gaya kopi, jadi perlu diaduk, perlu disaring, perlu dipanaskan, dan harus terjun langsung kadang-kadang ke lapangan untuk memutuskan, menentukan seperti apa kualitas dari SMP Life School Cirende. Untuk penerapan di SMP Life School Cirende, kami memberikan tanggung jawab dan aktivitas tambahan untuk Bapak Ibu guru selain tugas utama adalah mengajar. Mereka diberikan tanggung jawab seperti pendampingan, ketua pelaksana, ketua acara, seksi, yang lainnya untuk kami latih mereka sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai pimpinan SMP Life School Cirende, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan layanan pendampingan yang baik. Mudah-mudahan dengan begitu Bapak Ibu guru, semuanya warga sekolah mendapatkan hasil yang maksimal. Kesulitan yang muncul terkadang hanya masalah waktu. Waktu bersamaan dan waktu kadang harus menyesuaikan. Kalender akademik, kemudian waktu yang dibebankan, atau aktivitas kegiatan lainnya, itu terkadang harus kami sesuaikan. Karena ada hal-hal, ada satu kesempatan di mana memang itu berbenturan gitu. Jadi memang yang menjadi perhatian kami adalah masalah waktu.
Mudah-mudahan kami bisa mengatur waktu dengan baik, memilah dan juga memikirkan bagaimana waktu itu tidak bisa atau tidak berbenturan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kadang kami harus mengorbankan segala waktu kami, perasaan, tenaga, dan hal-hal lain, terutama untuk keluarga, karena kami meyakini bahwa memang sekolah adalah rumah kedua kami. Kami berusaha untuk seikhlas mungkin memberikan pendidikan, layanan kepada semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, dan karyawan. Insya Allah kalau kita bekerja secara ikhlas, mudah-mudahan Allah mempermudah, Tuhan Yang Maha Esa mempermudah urusan kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Saran saya untuk pimpinan Lab School yang akan datang, semoga bisa menjaga tradisi Lab School, budaya Lab School, dan juga menambah networking agar semua yang menggantikan bisa sukses, warga sekolah juga bisa mendapatkan kepuasan dari Lab School Cirende ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Saya Buang Raharjo, Kepala SD Lab School Cibubur, Kota Bekasi. Berkenaan dengan kepemimpinan Lab School, khususnya kepemimpinan Lab School Cibubur di SD Lab School Cibubur. Saya pribadi melihat kami semua merasakan kepemimpinan Lab School secara umum sudah berkemajuan. Dalam pengertian kami dipersiapkan menjadi pemimpin. Kami mengikuti sebuah proses untuk menjadi pemimpin, dan pemimpin terdahulu menentukan di antara kami untuk menjadi pemimpin. Pada akhirnya kami diberikan amanah, diberikan sebuah mekanisme untuk menjalankan amanah dengan baik. Kepemimpinan di Lab School sudah bersifat transformasional, yaitu seorang pemimpin lahir dari proses yang dijalaninya di sekolah ini, mengetahui betul apa yang harus dilakukan dan punya kemampuan secara baik, benar, dan tepat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Lab School, khususnya kepala sekolah. Kepemimpinan di Lab School menjadi menarik ketika dia penuh tantangan. Kami di SD Lab School Cibubur, tantangannya adalah kami lahir tanpa benchmark atau ada kakak-kakak kami yang SD terlebih dahulu. Sehingga kami mencoba mengamati bagaimana kakak-kakak kami di TK, di SMP, di SMA dalam beraktivitas persekolahannya. Lahirlah SD Lab School Cibubur yang bisa merajut benang dari TK, SD, SMP, SMA. Tantangan menjadi semakin menarik ketika kami berada di lingkungan Kota Bekasi yang padat penduduk, yang unit sekolah SD pada satu kecamatannya sudah sangat padat. Maka kami harus mengenalkan kepada masyarakat sekitar keberadaan SD Lab School Cibubur yang menjadi bagian dari Lab School UNJ. Tantangan berikutnya pada era kekinian, kita semua melihat digitalisasi ternyata masuk pula pada wilayah pendidikan sekolah dasar. Kami melihat bagaimana kakak-kakak kami mempersiapkannya dengan baik. Kami pun belajar dan mencoba untuk bisa menjadi bagian dari perkembangan sekolah kekinian, yaitu sekolah yang siap dengan digitalisasi. Kondisi-kondisi tersebut mengharuskan kami pimpinan, kepala sekolah beserta wakil-wakilnya, kami harus menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab,
dengan senang tentunya, dengan bahagia, karena kami yakin kami akan mampu berbuat yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip Lab School, iman, ilmu, amal dalam mencapai sukses sebagai sekolah juara. Nah, selanjutnya untuk teman-teman, untuk rekan seprofesi, maka kelak ketika akan melanjutkan kepemimpinan dimanapun di SD Lab School Cibubur secara khusus, maka saya sebagai kepala sekolah yang mengawali di SD Lab School Cibubur menyampaikan sebuah harapan, menyampaikan sebuah doa. Semoga apa yang sudah dilakukan bisa diperhatikan, bisa diamati, bisa dicermati. Silahkan untuk dianalisis, untuk dikaji, untuk distrategikan ke depannya. SD Lab School Cibubur atau Lab School secara umum, kita akan berbuat sesuai dengan kondisi perkembangan pendidikan ke depan. Pemimpin akan lahir dari rekan-rekan guru saat ini yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, hati dan jiwanya untuk lembaga Lab School UNJ. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lab School, sebuah nama yang dibangun sejak tahun 1968. Lab School yang sekarang terlihat adalah sebuah metamorfosa perjalanan sejarah sejak tahun 68 sampai 2023. Lab School telah menjalani 3 orde masa perubahan kepemerintahan Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kami dididik oleh orang-orang hebat, kepala sekolah kami, para pendiri Lab School sebelumnya merupakan orang-orang hebat, orang-orang yang mencurahkan hatinya untuk pendidikan. Hari ini kami meneruskan perjuangan mereka. Kami mengembangkan Lab School menjadi lebih baik. Tentu saja usaha para pendiri Lab School sebelumnya tidak dapat dinilai. Untuk itu, sebagai pemimpin, maka kami mempersiapkan estafet kepemimpinan yang berkelanjutan, menjaga nilai-nilai Lab School dan menjadikan Lab School menjadi sekolah terbaik. Kepemimpinan yang berkelanjutan merupakan buah dari reorganisasi dan kaderisasi di Lab School. Semoga para pemimpin masa depan Lab School dapat menjadi pemimpin yang bervisi luas, tetap dengan karakter Indonesia, tetapi memiliki wawasan-wawasan global. Lab School selalu maju dan Lab School selalu untuk semua. Hidup Lab School.